Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa hari ini untuk dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya, kasih karunia-Nya, dan kemurahan-Nya atas hidup kita. Saudaraku, mari kita persiapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kita mau lebih lagi dipenuhi dengan roh Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan kekuatan kita. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini Tuhan hadir di dalam hidup kami, memberikan kami kesempatan untuk terus menyenangkan hati Bapa. Kami saat ini rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan terlebih lagi kami mau mendengar renungan firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, penuhi kami, Roh Kudus yang intervensi atas hidup kami, sehingga kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami sebagai bejana untuk dapat mengerjakan, melakukan firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini 4 Juli 2022 kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Doakan Pemimpin Kita. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 72. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini, dan saya akan membacakannya buat saudara-saudara semua. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas dan seba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Saudaraku, Mazmur yang menjadi bacaan renungan kita hari ini merupakan doa Daud untuk Salomo, supaya Salomo dianugerahkan pengertian akan hukum
dan keadilan untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Lebih lanjut, doa Daud ini memohon berkat Tuhan yang melimpah untuk Salomo. Bila mana Salomo berlaku baik dan adil, menjalankan ketetapan Tuhan. Pernahkah kita berdoa untuk para pemimpin kita? Pasti pernah. Setidaknya setiap doa-doa syafaat kita yang kita naikkan setiap minggu bagi bangsa dan negara kita, untuk mendoakan presiden, menteri, para pemimpin rohani, setiap hamba-hamba Tuhan, dan seterusnya. Selain mereka, adakah Tuhan menghadirkan pemimpin lain yang lebih dekat di tengah-tengah kita? Tentu saja. Apakah itu orang tua kita, guru-guru, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, otoritas yang di atas kita, bahkan juga di sekolah sebagai ketua kelas, bahkan juga orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, saudaraku, ada orang-orang terdekat juga yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita yang kita perlu doakan. Setiap pemimpin-pemimpin keluarga, orang tua yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan juga pemimpin-pemimpin yang ada di perusahaan di mana kita bekerja. Sebagai seorang pemimpin, bagaimanapun hebatnya dia, tetaplah seorang manusia yang memiliki segala keterbatasan. Di sisi lain, pemimpin merupakan sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang dipikul, yang sementara mereka yang dipimpinnya hanya melihat pelaksanaan tanggung jawab ini daripada keberadaan pemimpin sebagai seorang manusia. Itulah sebabnya mereka perlu ditopang di dalam doa. Orang tua kita harus kita topang di dalam doa. Bukan hanya supaya dapat bekerja menafkahi kita, tetapi supaya melalui mereka kita dapat merasakan keadilan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Guru-guru dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, supaya melalui mereka keadilan Tuhan dapat terwujud di lingkungan sekolah dan semua bagian-bagian yang ada di sekolah, bahkan juga di dalam lingkungan gereja. Saudaraku, diri kita pun harus ditopang di dalam doa, supaya kita tidak luput dalam melaksanakan keadilan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kita berjalan dalam kehidupan kita. Selain itu, telinga raja terbuka kepada jeritan orang yang membutuhkan pertolongan. Singkatnya, raja mengabdikan hidupnya untuk menghantar rakyat menuju hidup yang lebih baik. Itu sebabnya pada masa pemerintahannya, kemakmuran dan kesentosaan dinikmati oleh semua orang. Raja yang demikian ini akan dikenang, nama Tuhan akan dipermuliakan. Semua bangsa datang untuk mengenal dan menyembah Dia. Doa untuk pemimpin harus sesuai dengan panggilan dan tanggung jawab pemimpin di hadapan Allah dan rakyat yang dipimpinnya, bukan untuk kepentingan pemimpin sendiri. Tuhan sudah memberikan kepada kita presiden beserta tim kepemerintahan yang baru. Mereka bukan orang yang sempurna. Mereka bukan pula sebagai pilihan kita. Namun untuk 5 tahun ke depan, merekalah yang akan memimpin kita. Mari kita doakan mereka agar memiliki takut akan Tuhan sebagai dasar hidup mereka. Keteguhan jiwa di dalam pelayanan sebagai dasar kepemimpinan mereka, dan sifat adil sosial di dalam pengabdian mereka bagi bangsa-bangsa. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Biarlah seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kita ini merupakan pemimpin yang sadar akan misi dan tugas yang mereka emban, dan terwujud
kesejahteraan rakyat di dalam seluruh aspek hidup kita. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa pentingnya kami mendoakan para pemimpin. Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa memiliki hati yang taat, hati yang mau melakukan firman, sehingga pemimpin kami adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan umat-umat-Mu, mensejahterakan masyarakatnya, menjadi teladan bagi seluruh umat-umat. Dan mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan mandat ilahi dengan penuh rasa keadilan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Tuhan karuniakan kepada para pemimpin kami, baik di pemerintahan maupun di kerohanian, bahkan di dalam keluarga kami. Biarlah keadilan, kehormatan, dan hikmat daripada Tuhan turun atas mereka dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap mereka. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.